Persib sepertinya bukan hanya habis bensin deh di musim sekarang, tapi juga habis oli kembali di comeback oleh lawannya. Sebelumnya kan di comeback oleh Persis Solo, sekarang di comeback oleh Barito Putra. Saya yakin kalau permainan Persib terus seperti ini gak akan jadi juara musim sekarang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, di postingan sebelumnya saya bilang kan, meraih 3 poin pertama atau justru malah merana. Dan ternyata Persib kembali merana. Gagal mendapatkan 3 poin pertamanya di putaran kedua. Persib benar-benar berubah menurut saya. Dari semenjak habis putaran pertama menuju ke putaran kedua itu benar-benar berubah. Karena apa? Bagi saya harus diakui kalau faktor terbesarnya karena perubahan komposisi pemain. Hilangnya Pets Butuan, hilangnya Putu Gede, hilangnya Levi Madinda. Ini menjadi sesuatu hal yang ternyata sangat-sangat berpengaruh bagi Persib Bandung. Yang dimana Persib sudah mulai berjaya di putaran pertama, yang dimana Persib sebelumnya kan habis bensin sama Luis Milla, berusaha dibangkitkan oleh Coach Bojan Hodak dan berhasil di putaran pertama, tetapi ketika masuk putaran kedua, lebih habis bensin. Bagi saya ini lebih parah dari Coach Luis Milla ya. Walaupun kita belum bisa judgement secara benar gitu. Karena Persib masih banyak pertandingan di BRI Liga 1 ini masih panjang gitu. Cuman kalau Luis Milla dulu kan kalahnya itu habis bensinnya itu di akhir-akhir. Sementara Bojan Hodak sekarang di tengah-tengah. Apakah tengah sampai akhir atau cuma setengah doang nanti di akhir naik lagi kita belum tahu. Tapi yang pasti, jika seandainya Persib terus bermain seperti ini, saya pastikan kalau Persib akan longsor dari posisi 4 besar yang dimana kita tahu kalau posisi 4 besar ini akan memperebutkan gelar juara di Champions Series nanti. Nah, teman-teman, pertandingan tadi memang bisa dibilang agak membosankan. Kita harus akui, ini bukan hanya pertandingan antara Persib dan Barito saja, tapi pertandingan-pertandingan tim lain pun bisa dibilang cukup membosankan. Kenapa? Karena mungkin terlalu sering liga diberhentikan sehingga irama permainan satu tim itu menjadi kayak dimulai dari nol lagi gitu. Intensitasnya nggak ada. Persib pun di babak pertama walaupun berhasil unggul sementara, intensitasnya itu nggak ada. Entah itu Barito, entah juga Persib gitu kan. Jadi lebih monoton, lebih santai. Ya ini juga dipengaruhi karena tadi liga berhenti, jadi pemain atau tim seperti memulai dari nol lagi. Nah, di babak pertama Persib bisa dibilang cukup unggul. Dia menguasai bola, bermain lebih rapih juga gitu kan. Sampai-sampai mencetak gol dari serangan balik yang bahkan saya udah bilang di dalam hati saya pas nonton, wah Persib kembali nih. Kenapa saya bilang kembali? Karena Persib bermain seperti karakteristik Persib di putaran pertama bersama Coach Bojan Hodak. Yaitu apa? Nggak banyak pegang bola, pressing nggak terlalu 100% ke depan, cukup di tengah aja, dan cara bertahannya itu compact, di mana santai, compact, bermain dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sehingga ketika dapat satu peluang, mendapatkan peluang yang luar biasa emas dan gol. Itu yang terjadi di Persib babak pertama saat terciptanya gol oleh David da Silva. Saya bilang, wah Persib kembali nih. Persib kembali kepada karakteristik aslinya bersama Coach Bojan Hodak. Tetapi di babak kedua, justru Persib seperti kehilangan sentuhan permainan, kehilangan irama permainan. Ditambah juga mungkin Barito mendapatkan instruksi dari Coach Rahmat Darmawan di di ruang ganti untuk mungkin tampil lebih menyerang. Karena terlihat di babak kedua, Barito Putra tampil lebih terengginas. Itulah yang menjadikan lini pertahanan Persib kekompakan di babak pertamanya itu hilang. Banyak longgar. Dan kelonggaran itu akhirnya harus ditebus oleh tusukan pemain Barito yang memaksa bek Persib melakukan pelanggaran. Terlepas saya tidak bicara dulu tentang wasit ini benar atau salah ya. Terlepas keputusan wasit, saya katakan kalau itu memang layak diganjar sebuah pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pelanggarannya benar.
keputusan wasit benar, yaitu di luar kotak penalti jika dilihat dari tayangan ulang ya teman-teman. Cuman mungkin yang jadi salahnya itu adalah keputusan memberikan kartu merah kepada Alberto, yang dimana ternyata yang melakukan pelanggaran itu sentuhan pertamanya itu dari Nick, bukan Alberto. Tetapi kalau seandainya benar Nick Bun, itu tetap kartu merah bagi saya. Kalau apalagi Nick udah mendapatkan kartu kuning pertama kan, itu tetap mendapatkan kartu merah. Cuman bedanya apakah Nick atau Alberto, itu saja sih sebenarnya. Nah, teman-teman, Persib benar-benar kehilangan arah bagi saya di putaran kedua ini. Persib Bandung kehilangan lini tengahnya dari pemain pinjaman yang disayangi Levi Madinda, tusukan-tusukan berkarakter dengan sprint tinggi dan tendangan yang keras tersebut Tuan. Kita lihat juga di sisi kanan Persib begitu mudah ditembus, di mana lini kanan Persib itu dijaga oleh Hen-Hen, yang dimana Persib mempunyai lini pertahanan kanan yang cukup kuat di putaran pertama, yaitu saat ada Iputu Gede. Nah, di babak kedua tadi, Persib Bandung mudah sekali ditembus. Terlihat agak sedikit longgar lah, bisa dibilang seperti itu. Lini tengah Persib seperti tidak mempunyai untuk bertarung, benar-benar bertarung. Stefano walaupun memang lebih cenderung didorong ke depan sebagai gelandang serang, tapi ada masa di mana Stefano harus berduel, dia tidak bisa berduel. Mark Klok seperti belum memberikan performa terbaiknya setelah pulang dari timnas. Pure mungkin hanya Deddy Kusnandar yang bisa dibilang stabil, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Deddy Kusnandar sekarang lebih sering mendapatkan kepercayaan oleh Coach Boyan Hodak. Nah, sisanya sebenarnya Alberto, Nick bermain bagus menurut saya. Rejaldi Hehanusa udah mulai selalu lebih baik dari permainan sebelumnya. Hen-Hen memang belum bisa menjadi pengganti yang sepadan dari Iputu Gede. Beckham lagi-lagi bisa dibilang cukup terisolir sekarang, dan Ciro Alves juga tidak terlalu semaksimal biasanya. David da Silva tidak mendapatkan umpan-umpan yang memang menjanjikan untuk dia bisa menciptakan peluang yang sangat bagus dan gol, kecuali di babak pertama yang gol dari David da Silva itu ya. Nah, sisanya Persib bermain bagi saya tidak bagus-bagus amat, tapi tidak buruk-buruk amat juga sebenarnya. Kecuali mungkin di garis bawahi adalah di babak kedua ya, saat Barito udah mulai lepas untuk bermain. Nah, itu tuh Persib udah kelihatan mulai goyah. Tapi intinya Persib bagi saya, jika tahu seperti ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Persib akan turun dari posisi 4 besar dan kehilangan kesempatan untuk menjadi juara di BRI Liga 1 tahun ini. Walaupun memang pertandingan di BRI Liga 1 ini masih banyak ya, kita belum bisa simpulkan secara 100%, tapi jika dilihat dari permainan Persib Bandung selama di putaran kedua ini, yang dimana belum mendapatkan 3 poin pertamanya, maka Persib akan gagal menjadi juara. Assalamualaikum.